Oke. Jadi selamat pagi Pak. Pagi. Di sini saya ada tugas. Perkenalkan nama saya Prima Kristian Sebayang. Stambuk 24. Di sini saya ada tugas mata kuliah metode penelitian. Jadi topik yang saya angkat pada penelitian ini yaitu seni pertunjukan tunggal-tunggal Pak. Oh, benar-benar. Jadi bisa kamu deskripsikan pengertian tunggal-tunggal itu Pak dalam budaya Pak? Ya, gundala-gundala itu sebenarnya secara kata harfiah tidak ada. Tapi dia sudah dimaknai orang sebagai sebuah topeng, gundala-gundala, kan? Ada pengulangan di situ kan. Nah, ada juga istilah yang berbeda untuk penamaan daripada topeng ini. Misalnya di Surabaya mereka sebut tembur-tembur. Tapi tembur-tembur itu hanya berlaku di daerah Surabaya. Sedangkan di daerah lain misalnya mereka menyebutnya gundala-gundala. Jadi gundala-gundala itu sebenarnya secara harfiah katanya tidak mengandung arti apa-apa. Hanya orang terus mengerti bahwa gundala-gundala itu adalah topeng. Itu aja. Pak, apa saja unsur-unsur utama dalam pertunjukan gundala-gundala ini Pak? Misalnya seperti properti, kostum gitu. Ya, tentu kalau pertunjukan gundala-gundala ini ada topeng lah, topeng yang paling utama. Jadi semua pemain menggunakan topeng. Ada 5 pemain itu, 4 menggunakan topeng yang menyerupai manusia. 1 dia bukan menggunakan topeng, tapi menutupi tubuhnya dengan seperti tubuh burung raksasa, burung yang besar, yang namanya dengan ada paruhnya, yang namanya disebut manusia gurdi, burung gurdi, itulah dia. Dan kemudian kalau manusia gurdi ini kan memang kostumnya yang menutupi seolah-olah tubuhnya kan gitu kan. Sedangkan keempat lagi yang menggunakan topeng, selain topeng dia menggunakan tangan buatan, yang kemudian dia pegang seolah-olah itu tangannya. Kemudian dia menggunakan baju seragam. Jadi biasanya itu bajunya baju lantang katanya. Baju lantang itu seperti jubah, seperti jubah yang ke bawah gitu, lepas ke bawah gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, ansambel apa yang digunakan dalam seni pertunjukan tersebut? Ya kalau dulu benang lima sedalan atau disebut dulu benang sarunde, ya kan? Itu yang mengiringi tari itu seni pertunjukan gundala-gundala ini. Walaupun kemudian pada perkembangan seni kita bisa lihat kadang-kadang dibuat orang dengan kurcaci, ya kurcaci juga. Kenapa? Karena mungkin baik menyangkut perubahan alat musiknya,
instrumen yang digunakan maupun lagunya itu ada perubahan. Artinya tidak selalu alat musik yang itu atau lagu yang itu dimainkan. Nah, walaupun sebenarnya memang harus bintang songe, ya kan? Saya menduga itu karena ketidakmampuan kelompok musik untuk memainkan songe atau mengusir lagu-lagu yang seharusnya dimainkan untuk gundala-gundala itu. Jadi, Pak, apa fungsi gundala-gundala bagi masyarakat Karo yang dulu dan sekarang? Ya, gundala-gundala itu pada mulanya kan diciptakan pada mulanya untuk upacara di luar Yuda, ya, dalam upacara yang diucap karena sudah bertahun-tahun berbulan-bulan hujan tidak turun sehingga pertanian pun terganggu. Oleh orang Karo ditampilkanlah gundala-gundala ini. Nah, apa yang diharapkan dari pertunjukan gundala-gundala ini? Karena dalam upacara di luar bulan itu dibuatlah kegiatan-kegiatan yang memalukan atau mengejutkan gitu kan. Misalnya orang berkata-kata kasar, berkata-kata tabu, ya. Jadi gundala-gundala itu berperan untuk membuat orang terkejut. Gini dalam pemahaman orang Karo, kenapa hujan tidak turun? Ya, karena mungkin ada larangan yang dilanggar oleh manusia di kampung, sehingga membuat alam statis. Dalam pemahaman orang Karo, nah kalau dibuat yang tidak baik, yang tidak sopan, alam marah. Dengan demikian dia statis. Nah, untuk menggerakkan alam lagi, bikin lagi yang kotor-kotor supaya dia bergerak lagi, gitu kan. Makanya dilakukanlah itu tadi, ya, upacara di luar bulan dan terlibat di situ gundala-gundala untuk menakut-nakuti orang. Kadang-kadang kan orang terkejut, ya, kemana lu, gitu kan, mengucapkan kata-kata tabu, sehingga itulah yang diharapkan dari pertunjukan ini. Nah, dalam konteks hiburan, ya, hasil pertunjukan, gundala-gundala kan salah satu kesenian topeng yang di Karo. Dulu pernah ada kesenian dibuat oleh seniman Karo, ali-ali jumbo katanya, monyet, dan ada juga. Ya, jadi memang dalam tradisi Karo ada dulu pernah berkembang kesenian namanya bengkala geringan. Bengkala kan monyet, ya, bengkala lah, ya, monyet. Dan kemudian waktu tahun 80-an ada juga pernah dimunculkan kreasi baru ali-ali jumbo katanya, monyet juga. Nah, tapi itu gak bertahan lama. Tapi yang malah terus berkesinambungan adalah gundala-gundala ini. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, apa ada makna atau arti dari berbagai kostum dan bentuk topeng dalam si pertunjukan tersebut, Pak? Ya, saya pernah tanya informan orang tua dulu, kenapa itu topeng gundala-gundala besar? Karena lawannya katanya besar. Itu kan nanti dia berkelahi dengan burung gurda-gurdi. Ya, karena burung gurda-gurdi itu dibayangkan sebagai imajiner, artinya hayalan ya, burung besar, sehingga topengnya harus besar. Nah, kedua, gambaran topeng yang besar, dia sebenarnya kan unsur muka itu kan bentuk topengnya sama seperti muka manusia. Ada kuping, ada hidung, ada mata, ada mulut, dan seterusnya. Tapi dia dalam udah mendapat stilasi, artinya udah dibesarkan, direkayasa sehingga besar. Nah, kenapa? Karena bagi orang Karo, gundala-gundala ini adalah orang-orang sakti. Ya, orang yang di dalam gundala-gundala itu, karena dia akan berkelahi dengan burung raksasa yang besar, sehingga dia punya kemampuan melebihi manusia. Artinya gambaran topeng yang besar itu melebihi manusia pada umumnya. Itulah rata-rata manusia pada umumnya dan manusia lagi.
Pak, siapa saja yang terlibat dalam pertunjukan tunggal-tunggal tersebut Pak? Misalnya masyarakat, penari atau musik ini? Sebenarnya siapa saja pun bisa, ya. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai penari gunung udara, nggak ada. Siapa aja pun bisa asal berlatih, ya kan gitu, asal dilatih, tahu dia mengikuti irama musik, dia bisa. Nah, tapi biasanya laki-laki. Kenapa? Karena topeng ini agak berat juga dia, bebannya. Karena dia topeng penuh kan kayak helm, tapi lebih besar, sehingga tekanan topeng itu agak besar dan punya sirkulasi udara yang di dalam terbatas. Nah, sehingga kita perlu tenaga ekstra. Nah, itu yang dibikin karena kalau perempuan nanti dia cepat capek, lelah dan segala macam. Dan kemudian ini kan topeng kan punya penggambaran ya. Kalau yang empat topeng itu memang penggambaran manusia, saya bilang tadi. Dibayangkan misalnya ceritanya itu banyak versi ya, tapi satu versi saya ceritakan bahwasanya dia penggambaran raja dan permaisuri, kemudian putra dan putri. Nah itu dulu ya. Nah, itu dulu muncul penggambaran tokoh itu waktu masa KB, karena dulu dikampanyekan KB 2 anak cukup. Oleh seniman Garo dibuatlah seolah-olah dia anaknya laki-laki dan perempuan cukup 2. Walaupun pada versi lain misalnya raja dan permaisuri tetap sama, tapi ini panglimanya artinya menantunya laki-laki. Nah, jadi 2 peran laki-laki, 2 peran perempuan, itu yang digambarkan dalam topeng gula-gula itu. Itu dia. Untuk menari gula-gula apakah ada syarat tertentu Pak untuk menjadi penari tersebut? Enggak, yang penting fisiknya baguslah, stamina-nya baguslah. Kalau lemas-lemas ya nggak bisa lah, nanti bisa apa kan, dan dia tahu mengerti hendaklah secara musikal. Dia harus tahu hendaknya. Dan kalau nggak tahu menari, Garo pun agak susah juga ini. Tapi itu ada beberapa syaratnya. Dia harus tahu menari Garo sehingga dia mudah-mudahan dia tetap menari seperti layaknya menari Garo. Kapan biasanya pertunjukan gula-gula tampil Pak? Acara besarnya? Ya kalau pertunjukannya dalam pesta tahunan pun ada tetap. Dan kemudian ada pesta-pesta budaya tanda Karo, misalnya bunga dan buah, pesta bunga apa gitu. Nah, dia kapan ditampilkan, kapan aja bisa. Tapi memang yang penting penerangan cukup. Pada saat malam pun bisa ditampilkan. Tapi penerangan cukup, karena bayangkan dia kan hanya bisa mengintip dari dalam topeng itu. Nah kalau penerangan kurang cukup kan dia nggak bisa lihat kawannya atau apa kan, bisa juga terpleset atau apa gitu kan. Dan kalau pesta tahunan biasanya ditampilkan di pentas. Meskipun sebenarnya itu sangat terbatas sekali, karena untuk penampilan gula-gula ini diperlukan space yang besar, supaya dia mobilitasnya tinggi. Nah, jadi kalau di pentas kan kita khawatir dia bisa jatuh, ya kan. Sekarang lari kesana kemari, dia nggak bisa lihat secara penuh, tapi hanya matanya itu dia bisa itu kan. Nah, itulah kira-kira. Jadi soal siang malam ya yang penting penerangannya cukup, dan kasih lampu remang-remang, kan nampaknya tabrakan itu penarinya ya kan. Di mana biasanya pertunjukan gula-gula dilaksanakan? Di lapangan terbuka, di apa ya, ya kalau di pesta bunga dan buah misalnya di apa, bukan di pentas, jadi halaman begitu dia. Karena itu tadi soalnya salah satu keunikan dari gula-gula ini adalah ada interaksinya dengan penonton. Nah kalau jauh di pentas kan dia nggak ada interaksi, ya. Tapi ketika dia di bawah, dia akan mendatangi penonton itu.
membuat penonton pesan kacir gitu kan, nakut-nakuti. Nah, itu sebenarnya keunikan dari gundala-gundala itu, ada interaksi dengan penonton gitu kan. Dan bisa juga di los desa, di los desa, di pentas atau di lapangan terbuka yang space-nya cukup besar. Itulah yang sering ideal. Di mana peran pemusik ditempatkan dalam acara tersebut? Oh, pemusik biasanya di pentas kan. Nah, di pentas dia kan hanya duduk saja, tapi tentu dia bisa melihat penari gundala kan. Tidak mungkin nggak nampaknya, supaya dia akan tahu kapan berubah musik. Karena musik ini kan ada 4 jenis, ya kan. Ada karena dia tarian ini dibangun dari satu cerita, cerita dongeng ya. Dibuat struktur dramatiknya, ya kan, dalam penampilannya. Misalnya dibagi atas berapa, misalnya pembukaan, pengenalan, dan kemudian ada main-mainnya, dan kemudian tempurnya, atau setelah itu endingnya gitu lagi. Misalnya sebelum pertunjukan diselenggarakan, Pak, apakah ada latihan khusus untuk penari? Oh ya pastilah, pastilah latihan. Karena pada umumnya kan kalau tari topeng ini, bagaimana kemampuan penari menggerakkan topengnya, kan gitu kan. Artinya kalau gini aja kan menari topeng kan kurang menarik, tapi kalau gitu kan, gitu. Karena ini perlu latihan ya semua. Kalau hanya gitu-gitu saja kan statusnya topeng kan kurang menarik. Tapi bagaimana menggerakkan